Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat mahasiswa. Mari kita kuliah hukum perdata. Ikutin terus ya videonya sampai habis. Mari kita kuliah hukum perdata. Bila dilihat sejarah hukum perdata ini dimulai pada tahun 1806 sampai 1813 di Kode Napoleon dengan adanya Kode Sivil dan Kode de Commerce. Lalu di Belanda itu dimulai pada tahun 1813 sampai 1838 dengan adanya kodifikasi Burgerlijk Wetboek yang lebih kita kenal dengan BW dan Wetboek van Koophandel yang lebih kita kenal dengan WVK. Di Indonesia hukum perdata itu ada pada tahun 1848 dengan lahirnya hukum perdata atau kitab undang-undang hukum perdata dan hukum dagang dengan bukunya kitab undang-undang hukum dagang. Bila kita lihat dari penggolongan hukum, maka hukum menurut isi atau kepentingannya itu dibagi A. Hukum publik, yaitu ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum. B. Hukum privat yang mengatur kepentingan pribadi termasuk di dalamnya yaitu hukum perdata. Hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Joyo Dikuno sebagai terjemahan Burgerlijk Recht, sinonim hukum perdata atau Civil Recht dan Privatrecht. Hukum perdata menurut para ahli. Satu, itu Subekti. Subekti mengatakan bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sedangkan Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya dilaksanakan masing-masing pihak. Sedangkan pendapat pakar hukum luar negeri yaitu Vollmar mengatakan bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Hukum perdata, segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, maka dikatakan bahwa hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subjek-subjek hukum. Kaedah yang ada pada hukum perdata yaitu kaedah hukum perdata tertulis dan kaedah hukum perdata tidak tertulis. Pada kaedah hukum perdata tertulis yaitu terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaedah hukum perdata tidak tertulis itu tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat yang lebih kita kenal dengan hukum kebiasaan. Subjek dalam hukum perdata itu
dibagi dua, ada yang namanya manusia yang dikenal dengan nature-like person, yaitu orang karena manusia itu mempunyai hak subjektif dan kewenangan hukum. Lalu yang kedua yaitu re person atau badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, mempunyai harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Badan hukum ini dibedakan dua, yaitu badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Unsur-unsur hukum perdata. 1. Adanya kaedah hukum, yaitu baik kaedah hukum tertulis maupun kaedah hukum tidak tertulis. 2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. 3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata itu meliputi hukum orang, keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian. Apa yang diatur pada hubungan keluarga? Dalam hubungan keluarga ini yaitu akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Pergaulan masyarakat dalam hubungan masyarakat ini akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Jadi hukum perdata itu bila dilihat dalam arti luas itu adalah yang ada pada BW atau Burgerlijk Wetboek dan WVK serta sejumlah undang-undang, baik itu undang-undang perkumpulan, koperasi, kepailitan, dan hukum acara. Sedangkan hukum perdata dalam arti sempit yaitu yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata saja. Timbulnya pluralisme hukum perdata itu disebabkan 1. Karena politik Belanda, 2. Belum adanya ketentuan hukum perdata berlaku secara nasional. Keadaan hukum perdata di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk, yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ini terjadi karena 2 faktor. 1. Karena faktor etnis yang disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia. Karena negara Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. B. Faktor hostia yuridis yang dapat dilihat pada pasal 131 IS yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu 1. Golongan Eropa yang dipersamakan, 2. Golongan bumi putra atau pribumi atau bangsa Indonesia asli yang dipersamakan, 3. Golongan timur asing atau bangsa Cina, India, dan Arab. Sumber hukum perdata tertulis di Indonesia. 1. Ada yang disebut dengan AB atau Algemene Bepalingen van Wetgeving, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia.
Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan Burgerlijk Wetboek atau BW. Ini merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan pada tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan hak atas tanah kecuali hipotek, dan Undang-Undang Agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada jurisprudensi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Yang kedelapan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam atau KHI yang mengatur 3 hal, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang khusus berlaku untuk orang yang beragama Islam. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan yaitu 1. Hukum perorangan atau badan pribadi yang disebut juga dengan Personenrecht, yang memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang disebut dengan subjek hukum, yang mengatur tentang umur, kecakapan, melakukan perbuatan hukum, dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tempat tinggal serta domisili. Yang kedua yaitu hukum keluarga yang dikenal dengan family recht, yang memuat peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dengan anak, mengenai perwalian, hubungan dalam lapangan kekayaan antara suami dan istri atau disebut juga dengan harta perkawinan. Yang ketiga yaitu hukum harta kekayaan atau dikenal dengan Vermogenrecht, yaitu memuat peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam harta kekayaan seperti perjanjian, hak milik, dan gadai. Yang keempat yaitu hukum waris atau Erbrecht, yaitu memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta
kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi hukum waris ini mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Sedangkan sistematika hukum perdata menurut BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dibagi menjadi 4 yang kita kenal. 1, buku 1 yang mengatur tentang orang atau van person, yang memuat hukum mengenai diri seseorang yang terdiri dari 18 bab. Yang kedua yaitu buku kedua tentang kebendaan atau Van Zaken yang memuat hukum benda dan hukum waris. Itu dimulai pada pasal 499 yang dinamakan kebendaan. Itu adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pada buku 2 ini ada 21 bab. Buku 3 itu mengenai perikatan atau Verbintenissenrecht yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu. Buku 3 ini terdiri dari 18 bab. Sedangkan buku 4 itu mengatur tentang pembuktian atau kadaluarsa atau Van Bewijs van Verjarik, yaitu memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Buku 4 ini terdiri dari 7 bab. Hukum orang. Dalam kamus hukum adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan dan wewenang seseorang. Sedangkan menurut Subjekti, orang itu adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya, serta yang mempengaruhi kecakapan tersebut. Menurut Salim, orang itu adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur subjek hukum dan wewenangnya, serta kecakapan domisili dan catatan sipil. Siapa subjek hukum itu? Subjek hukum itu ada 2, yaitu 1 manusia atau orang, atau disebut juga dengan naturlike person. Yang kedua yaitu badan hukum atau Rechtsperson. Manusia atau orang ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan menurut Cidir Ali bahwa manusia itu adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah, yang secara berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak. Jadi manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan budaya.
yang termasuk pengertian manusia secara biologis, di mana manusia mempunyai akal yang membuatnya berbeda dengan makhluk lainnya. Sedangkan manusia menurut pengertian yuridis, yaitu manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum, yaitu kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Semua manusia mempunyai hak subjektif sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Ini terdapat pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak yang masih dalam kandungan seorang wanita terhadap hak yang akan dinikmatinya kelak manakala ia dilahirkan. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai hak sejak ia dilahirkan. Namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang mendapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa atau sudah menikah. Yang kedua yaitu kecakapan atau ombekwan. Kecakapan adalah semua manusia pendukung hak dan kewajiban atau personlikheid. Namun tidak semua orang dikatakan cakap hukum. Apa syaratnya? Syaratnya satu, dewasa. Dewasa ini sudah berumur 21 tahun menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau sudah kawin umur 17 tahun menurut hukum negara. Yang ketiga, sudah balik menurut hukum agama atau sejarah kodratnya. Yang keempat, sudah kuat gawe menurut hukum adat, sudah bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, tidak di bawah pengampuan atau kuratel. Yang keenam, tidak dilarang undang-undang. Yang ketujuh, cakap hukum mampu melakukan perbuatan hukum. Jadi orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum termasuk yaitu orang yang belum dewasa. Dua, orang yang di bawah pengampuan. Yang ketiga, orang yang dilarang oleh undang-undang. Buku 1 tentang orang itu memuat 18 bab. Yang bab 1 itu mengatur tentang kewenangan, yang bab 2 akta catatan sipil, yang ketiga tempat tinggal atau domisili, bab 4 tentang perkawinan, bab 5 tentang hak dan kewajiban suami istri, yang ke-6 tentang persatuan harta kekayaan, bab 7 tentang perjanjian kawin, bab 8 tentang persatuan atau perjanjian, yang ke bab 9 tentang perpisahan harta kekayaan, bab 10 tentang pembubaran perkawinan, bab 11 tentang perpisahan meja dan raja, bab 12 tentang keturunan, bab 13 tentang kekeluargaan sedarah, bab 14 tentang kekuasaan, dan bab 15 tentang tunjangan-tunjangan nafkah, bab 15 tentang kebelumdewasaan, tentang bab ke-16 tentang perlunakan, bab 17 tentang pengampuan, dan bab 18 tentang keadaan tidak hadir.
Yang buku 2 itu mengenai Van Zaken atau kebendaan atau disebut juga dengan hukum benda, itu terdiri dari 21 bab. Sedangkan buku 3 itu Verbintenissenrecht atau disebut juga dengan hukum perikatan, itu terdiri dari 18 bab. Sedangkan buku 4 itu mengenai pembuktian yang menyangkut tentang pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan kadaluarsa yang ada dalam hukum acara perdata. Sampai di sini kuliah hukum perdatanya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu buat mahasiswa. Like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.